Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hati kita hari ini? Apakah ia sedang tenang, gelisah, sibuk, atau malah kosong tak tahu arah? Mari kita duduk sejenak, tenangkan napas, dan mengajak diri kita untuk tafakur, merenung dalam hening, menatap ke dalam jiwa. Di tengah dunia yang serba cepat dan instan ini, di zaman sekarang segalanya terasa mudah. Mau makan tinggal klik, mau bepergian tinggal pesan, mau tahu apapun tinggal cari. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah kemudahan ini membuat kita semakin dekat dengan Allah atau malah semakin jauh? Kemudahan bukanlah musuh, tapi saat hidup hanya dikejar kecepatan, kita sering lupa berhenti, lupa merenung, lupa bertanya pada diri, untuk apa semua ini kulakukan? Tafakur itu seperti jeda. Ia bukan berarti malas atau berhenti berkarya. Ia adalah ruang kecil untuk menyadari bahwa hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan, tapi perjalanan penuh makna yang harus kita hayati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpikirlah kalian sesaat, itu lebih baik daripada ibadah setahun." Begitu dalam maknanya. Tafakur bukan aktivitas diam tak berguna, tapi jendela untuk melihat ke dalam diri dan mendekat kepada Sang Pencipta. Di era instan ini, kita terlalu cepat menginginkan hasil, tapi begitu pelit meluangkan waktu untuk memahami proses. Padahal dalam Al-Quran Allah selalu menyuruh kita berpikir, merenung, mengambil pelajaran. Bukankah ketika langit ditinggikan tanpa tiang, dan bumi dihamparkan dengan begitu luas, Allah berfirman, "Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir." Ar-Rum 21. Kita kadang terlalu sibuk mengejar yang viral, lupa yang hakiki. Terlalu khawatir FOMO, tapi tidak takut kehilangan ketenangan jiwa. Padahal yang sejati bukan apa yang cepat kita dapat, tapi apa yang kekal kita rasakan dalam hati. Tafakur mengajak kita bertanya, apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apakah hanya kemudahan tanpa makna? Ataukah ada misi yang lebih besar yang Allah titipkan dalam tiap langkah kita? Saat gadget sibuk di tangan, hati kadang tertinggal di belakang. Kita tahu berita terbaru tapi lupa berita dari langit. Ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang akhirat, tentang hisab, tentang cinta Allah yang tak pernah lekang. Tafakur bukan berarti menjauhi dunia digital, tapi menjadikan hati kita tetap sadar di tengah derasnya arus informasi. Kita tetap ingat tujuan, walau dunia menawarkan banyak persimpangan. Karena sejatinya, kemudahan dunia adalah ujian, bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menyikapinya. Tafakur membantu kita menahan diri, menjaga arah, dan menetapkan niat. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasul hidup. Mereka punya kesibukan tapi tak lupa merenung. Di tengah perjuangan dan perdagangan, mereka tetap punya ruang untuk tafakur, untuk berdua dengan Allah dalam sujud panjang di malam hari. Mungkin saat ini kita tak punya gua Hira, tapi kita bisa menciptakan gua hening dalam hati, tempat berteduh sejenak dari hiruk-pikuk dunia, tempat bicara dengan diri, lalu mendengar bisikan dari langit. Jadi mari kita biasakan berhenti sejenak. Tak harus lama. Cukup luangkan waktu tiap hari, tanpa notifikasi, tanpa gangguan, hanya kita dan Allah. Duduk hening, merenung, dan bertanya, sudahkah aku hidup sebagaimana yang Allah inginkan? Karena hidup yang terlalu cepat tanpa arah hanya akan mengantar kita ke kebingungan. Tapi hidup yang disertai tafakur
akan menuntun kita pada ketenangan. Bukan hanya mudah, tapi juga bermakna. Bukan hanya cepat, tapi juga berkah. Kita hidup di era yang menakjubkan. Segalanya serba cepat. Makanan bisa datang ke rumah dalam hitungan menit. Informasi menyebar dalam detik. Tapi di tengah semua itu adakah ruang yang tersisa untuk tafakur? Tafakur, merenung, memikirkan hidup dan penciptaan Allah, bukanlah sesuatu yang kuno. Justru ia adalah kunci agar kita tak tersesat di tengah derasnya arus kemudahan. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ali Imran 191. Dalam ayat ini Allah menggambarkan orang-orang beriman yang gemar berzikir dan bertafakur. Mereka memikirkan langit dan bumi. Lalu muncul kesadaran spiritual, semua ini tidak mungkin sia-sia. Tapi hari ini, berapa banyak dari kita yang berhenti sejenak untuk merenungi penciptaan Allah? Langit kita pandang hanya untuk melihat cuaca, bukan untuk mengagumi keagungannya. Kemudahan teknologi membuat kita merasa tahu segalanya, padahal kadang lupa kepada Yang Maha Tahu. Kita sibuk dengan data, tapi miskin makna. Mari kita lihat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wahyu turun, beliau terbiasa menyendiri di Gua Hira. Beliau tafakur, merenung tentang kehidupan dan hakikat penciptaan. Rasulullah tidak langsung bicara atau bertindak. Beliau berpikir, menenangkan diri, menanti petunjuk. Inilah pelajaran pertama. Sebelum bergerak besar, butuh hening yang dalam. Kini, banyak dari kita ingin langsung hasil. Instan. Gagal sedikit, langsung menyerah. Padahal keindahan hidup ada dalam proses. Dan tafakur membuat kita sadar akan itu. Seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya tentang amal terbaik setelah iman. Nabi menjawab, "Bertafakur dalam waktu yang singkat, lebih baik daripada ibadah sepanjang malam." Betapa mulianya tafakur, ia menghidupkan hati, ia menyalakan cahaya di dalam jiwa yang mulai padam karena dunia. Sayangnya, hari ini kita justru menjadikan kecepatan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Kita merasa bangga saat bisa menyelesaikan segalanya cepat. Tapi pertanyaannya, apakah itu mendekatkan kita kepada Allah? Tafakur menantang kita untuk jujur pada diri. Apakah yang kita kejar adalah dunia, ataukah ridhanya? Apakah kita lebih sibuk memperbaiki feed media sosial daripada memperbaiki hati? Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan berkali-kali dengan kalimat, "Afala tatafakkarun?" Tidakkah kalian berpikir? Afala taqilun? Tidakkah kalian menggunakan akal? Ini menunjukkan betapa pentingnya tafakur dalam Islam. Contoh lain datang dari Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pemimpin tegas dan cerdas. Tapi tahukah kita, ia sering menangis dalam kesendirian, merenungi dosa dan tanggung jawabnya? Umar bukan hanya sibuk memimpin, tapi juga menyisihkan waktu untuk tafakur. Ia tahu bahwa kekuatan lahiriah harus diimbangi dengan kejernihan batin. Hari ini kita sibuk scroll layar tapi lupa scroll hati. Kita update status tapi lupa update keimanan. Tafakur mengajak kita untuk kembali, bukan mundur tapi menata arah. Salah satu bentuk tafakur paling sederhana adalah memikirkan nikmat Allah. Udara yang kita hirup, detak jantung yang terus berdetak, mata yang masih bisa melihat. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ibrahim 34. Di zaman Nabi, para sahabat sering bertanya kepada beliau tentang tanda-tanda keimanan, dan salah satu yang beliau tekankan adalah
Al-fikru sa'atan khairun min qiyami lailatin. Berpikir sesaat lebih baik dari salat malam yang panjang jika dilakukan tanpa hati. Tafakur juga bisa membuat kita lebih bersyukur. Kita tak lagi merasa iri atas pencapaian orang lain, karena kita sadar setiap orang punya jalan masing-masing. Contoh tafakur yang indah pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Setelah disiksa oleh majikannya, ia tetap memikirkan kalimat ahad, ahad, satu, satu, meresapi makna tauhid dengan sangat dalam. Tafakur menjadikan hati kuat, karena hati yang tenang tak akan mudah dikalahkan oleh keramaian dunia. Kita perlu menciptakan waktu-waktu khusus untuk tafakur. Di pagi hari sebelum aktivitas dimulai, atau di malam hari setelah semua hening. Di masa Nabi, para sahabat terbiasa berdiam di masjid setelah subuh. Mereka merenungi ayat-ayat Allah, berzikir, dan menata hati. Itu adalah bentuk tafakur kolektif yang menguatkan rohani. Hari ini, kita bisa melakukannya juga. Tak harus lama. 5 atau 10 menit dalam sehari bisa jadi penguat iman yang besar. Tafakur juga menyembuhkan stres. Ketika dunia tak sesuai harapan, tafakur membuat kita mengingat bahwa semua ada dalam kendali Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Inilah esensi tafakur, mengenal diri, untuk mendekat pada Ilahi. Jika kita renungkan hidup ini, betapa banyak karunia yang telah Allah berikan, tapi seringkali kita baru sadar saat ia diambil. Tafakur mengajarkan kita untuk menghargainya sebelum terlambat. Banyak dari kita ingin sukses cepat, viral sekejap. Tapi kita lupa, Rasulullah butuh 23 tahun untuk menyempurnakan risalah. Tafakur membuat kita sabar dalam meniti jalan. Tafakur membuat kita tidak tergesa, karena kita sadar, yang kita cari bukan sekadar hasil, tapi ridhanya. Saat kita tafakur, kita jadi lebih jujur pada diri. Kita tahu kemana kaki melangkah, kemana hati tertuju, dan kepada siapa jiwa ini kembali. Dalam dunia yang penuh notifikasi ini, tafakur adalah tombol pause yang menyelamatkan kita dari kebisingan. Tafakur bukan berarti diam tanpa aksi. Justru ia adalah fondasi sebelum melangkah lebih jauh. Ia menjernihkan niat dan memperbaiki arah. Mari kita bayangkan jika setiap muslim meluangkan waktu untuk tafakur. Dunia mungkin tetap sibuk, tapi hati-hati kita tetap damai. Karena sesungguhnya bukan dunia yang membuat kita lelah, tapi karena kita lupa berhenti sejenak untuk mendengar suara jiwa. Tafakur mengembalikan kita pada pusat Allah. Dalam kesendirian kita mendengar bisikannya. Dalam keheningan kita temukan kekuatan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Tafakur adalah cara untuk merawat hati, membersihkannya dari ria, iri, kesombongan, dan kesia-siaan yang sering tak kita sadari. Maka mari kita kembali, bukan mundur ke belakang, tapi kembali ke dalam, kembali kepada Allah. Lewat tafakur, hidup jadi lebih ringan. Dunia tetap berputar, tapi hati kita tenang dalam dekapannya. Sahabat, kita mungkin tak bisa kembali ke zaman dulu. Dunia akan terus bergerak cepat. Teknologi akan terus berkembang, tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap memiliki hati yang hadir. Kita bisa memilih untuk menyisihkan waktu, walau hanya sejenak, untuk berhenti, bernapas, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih berjalan menuju Allah? Tafakur itu seperti air jernih di tengah padang pasir. Ia menyegarkan jiwa yang lelah. Ia menghidupkan hati yang mulai kering oleh rutinitas. Maka mari kita rawat keheningan dalam hati. Jadikan tafakur sebagai teman perjalanan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar akan arah dan tujuan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tidak hanya sibuk hidup,
tapi juga sibuk memahami untuk apa hidup ini diberi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kesibukan dunia, hingga melupakan tujuan akhir. Berilah kami waktu untuk tafakur, hati yang mampu merenung, dan jiwa yang siap mendengar petunjuk-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak hanya hidup di dunia digital, tapi juga hidup dalam cahaya-Mu. Ampuni kelalaian kami, terangi langkah kami, lapangkan hati kami, dan pertemukan kami dengan-Mu dalam keadaan ridha dan diridai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.